lanjutan kuliah kemarin ya. Ini udah 80 ya. Saya lupa setting supaya bisa langsung masuk. Ini kan terpaksa saya admit satu-satu. Nah, jadi kita lanjutin. Ini tentang balok tangkap ya. Jadi kalau minggu lalu kan sudah saya berikan teorinya ya. Nah, sekarang contoh soalnya ya. Maaf, sorry, bukan yang ini kok, balok tangkap. Sorry ya, salah. Nah, ini ya. Jadi balok balok T ya. Minggu kemarin kan teori balok T. Nah, sekarang contohnya tentang balok T ya. Nah, seperti biasa, materinya saya taruh di website e-learning, tapi kalau mau yang lengkapnya bisa diambil langsung dari sini ya, dari tulisan di pojok kanan bawah ini. Bit.ly S1 Unsur Konstruksi Beton. Nah, jadi ini contoh ya, contoh balok berbentuk T. Bentuk T itu karena baloknya itu punya sayap sebelah slab. Nah, jadi karena punya tambahan dari slab, maka seakan-akan bentuknya seperti huruf T. Nah, di sini saya ada gambar tulangan di bagian bawah ya. Nah, ini karena fokusnya sedang membicarakan tulangan lentur atau tulangan longitudinal, maka di sini saya nggak gambar tulangan sengkang ya. Sebenarnya di sini ada tulangan sengkang yang bentuknya kotak. Nah, tapi karena sedang tidak dibahas, jadi tidak digambar ya. Walaupun sebenarnya di kenyataannya di struktur bangunan yang punya balok T itu pasti ada sengkangnya. Ya. Nah, ini kita sedang membicarakan balok berbentuk huruf T, dan punya tulangan tarik ya di sini. Nah, di sini juga ada data-data lainnya ya, seperti lebarnya ini ya, lebar sayap, terus lebarnya badan balok ya, kemudian tingginya sayap, terus ini tinggi efektifnya balok ya, dari serat yang tertekan ke bagian tulangan. Nah, di sini kan kenapa garis putus-putusnya di tengah, itu kan karena di sini tengah-tengahnya pusat massa kumpulan tulangan ini ya, pas di tengah-tengahnya di antara barisan atas tulangan dan barisan bawah tulangan. Nah, kemudian ini ada data tinggi keseluruhannya juga ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan balok T terisolasi, maksudnya jauh dari balok-balok lainnya. Nah, karena jauh dari balok-balok lainnya, maka balok ini untuk menahan beban perlu ditolong oleh pelat ya. Makanya bentuknya jadi seperti huruf T. Nah, yang disebut dengan jauhnya berapa sentimeter atau berapa meter, itu nggak ada keterangannya di Standar Nasional Indonesia tentang beton ya. Jadi saya nggak bisa nyebut jaraknya berapa meter gitu ya. Pokoknya itu disebutnya terisolasi ya. Nah, tapi yang disebut balok terisolasi itu ada syaratnya. Jadi kalau mau membicarakan tentang jarak,
hanya data ini patokannya ya, bisa disebut sebagai balok terisolasi kalau memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, yang pertama adalah tinggi sayapnya, yaitu HF, tidak kurang dari setengahnya lebar badan balok ya. Half length, head ini hanya head ya, headnya flange tidak kurang dari setengahnya lebar web. Web itu badan balok ya. Nah, ini badannya balok. Nah, kemudian lebarnya sayap tidak lebih besar dari 4 kalinya web ya. Nah, kemudian ada data-data di sini ya. Data B, yaitu lebar penampang balok bagian sayap ya, atau flange. Terus BW, lebar penampang balok badan atau web. Nah, terus ada ini, ada tinggi ya, tinggi penampang balok. Terus tinggi flange atau tinggi sayap ya. Kemudian tinggi efektif balok ya, tinggi efektif balok. Kemudian regangan ultimate beton ya. Nah, ini kan betonnya beton normal. Jadi regangan ultimate-nya kalau menurut textbook itu 0,003. Di Standar Nasional Indonesia tentang beton juga disebutkan regangan beton saat ultimate itu saat betonnya pecah itu 0,003. Kemudian ada modulus baja ya, modulusnya tulangan baja. Terus ini tegangan lelehnya baja. Lalu ini luas tulangan ini ya, 6 buah tulangan, diameternya 25. Kemudian kuat tekan beton. Nah, di sini diketahui momen yang terjadi akibat beban mati itu 150 kN ya. Lalu yang beban hidupnya 200 kN. Nah, beban mati, contohnya apa beban mati? Supaya terbayang apa sih beban mati? Masih ingat nggak? Di semester kemarin udah disebutin contoh-contoh beban mati apa coba? Beban mati itu ada yang bisa jawab nggak? Ya, bisa ya. Jadi beban dari struktur itu sendiri ya, atau rangka itu sendiri. Nah, itu termasuk beban mati. Ada juga yang dari barang-barang yang ada di struktur itu ya. Nah, misalkan apa ya contohnya, tapi yang nggak bisa dipindah-pindah ya. Kalau dipindah-pindah itu berarti beban hidup. Yang nggak dipindah-pindah misalkan hiasannya bangunan itu sendiri ya. Coba kalau kalian lihat Bang apa ya, Bang BCA itu ya. Bang BCA itu biasanya kan suka dikasih kayak lapisan yang warna abu-abu gitu bagian luarnya itu ya. Nah, itu kan bungkusnya bangunan. Bungkusnya itu kan istilahnya kayak dicantolin tuh ya ke bagian struktur bangunan. Mungkin dicantolinnya ke balok ya, tapi kan nggak kelihatan kalau dari luar. Nah, berarti kan ngebebanin balok. Itu termasuk beban mati ya, karena lokasi hiasan bangunan itu di situ-situ aja ya. Jadi istilahnya fasad bangunan. Fasad itu kayak tampak muka bangunan tuh ya. Nah, tapi kalau beban hidup itu yang bisa dipindah-pindah. Contohnya mebel ya. Kemudian manusia. Manusia kan pindah-pindah ya. Terus bisa juga barang elektronik yang dipindah-pindah seperti AC itu ya. AC kan pipanya AC itu kan ada beratnya juga ya. Kalau dicantolin ke balok, biasanya terus ditutupi sama langit-langit, jadi kita nggak melihat ya. Nah, pipa-pipa AC itu kan bisa ada kemungkinan dipindah-pindah ya, tergantung keperluan. Mungkin suatu ruangan dikasih AC, tapi nantinya enggak gitu ya. AC-nya dipindah ke ruang lain. Nah, berarti ruang lain itu jadi punya beban gitu ya. Nah, itu masih tergolong beban hidup ya, karena bisa dipindah-pindah.
Nah, terus keterangan berikutnya, asumsinya tulangan tariknya leleh, maksudnya bajanya bekerja sampai mencapai leleh ya. Nah, kalau mencapai leleh berarti regangan bajanya adalah regangan baja saat leleh, dan tegangan bajanya adalah tegangan baja saat leleh. Nah, terus cek syarat ketinggiannya sayap ya dan lebar sayap. Karena ini bentar ya, pasang charger dulu ya. Nah, karena balok P jenis terisolasi, yaitu balok P yang jauh dari balok lainnya, sehingga bentuk seperti huruf P itu diperlukan untuk menambah luas daerah tekan. Nah, dengan pernyataan seperti itu, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ketinggiannya sayap tidak boleh kurang dari setengahnya BW, dan lebarnya sayap tidak boleh melebihi 4 kalinya BW ya. Nah, kemudian dari data diketahui tinggi sayapnya itu 125 mm, setengahnya BW, karena BW-nya 250 mili, maka setengahnya itu 125 mili ya. Nah, kemudian bentar kok B-nya 500 ini. Oh ya, B ini ya, lebarnya sayap ya. Jadi bedakan B dengan BW. Kalau B itu, kita mundur dulu ya sebentar. Ntar kok ngehang ya. Nah, tadi itu kan ini B ya, ini lebar sayap, ini B web, lebarnya web ya. Jadi B-nya itu yang di atas, BW itu yang di bawah. Nah, terus B-nya itu 500 mm ya, ini kan dari data halaman sebelumnya. Jadi 4 kalinya B web, karena B webnya 125, 4 kalinya adalah B webnya 250 ya, karena setengah B webnya 125. 4 kalinya B web 1000 mm, B-nya 500 mm ya. Berarti pertidaksamaan ini terpenuhi ya, yaitu bahwa B-nya lebih kecil sama dengan 4 kali B web. Ini juga terpenuhi ya, HF lebih besar dari setengahnya B web. Nah, kemudian hitung rasio tulangan balance ya. Nah, diketahui FC prime-nya tadi berapa? FC prime-nya tadi FC prime. Nah, ini ya 20 ya, 20 megapascal. Nah, karena FC prime-nya itu di antara angka 17 sampai 28, maka otomatis beta satunya 0,85 ya, nggak usah dihitung-hitung lagi. Nah, kemudian row balance pakai persamaan yang sudah diajarkan di semester lalu ya, beta 1 kali 0,85 FC prime bagi F yield kali 600 per 600 plus F yield. Nah, didapatkan 0,022. Kadang-kadang kalau di proyek orang nyebutnya 2,2%, sama aja ya.
Kalau orang proyek biasanya pakai persen-persen gitu. 2,2% berarti 0,022. Nah, kemudian perhitungan ketinggian blok tekan atau A ya. Nah, asumsi tulangan tarik leleh. Jadi kita itu mengasumsikannya bahwa bajanya bekerja semaksimum mungkin sampai mencapai kondisi leleh ya. Nah, kemudian daerah tekan hanya terjadi di flange dan berbentuk persegi atau A-nya kurang dari HF ya. Nah, jadi ketinggian blok tekannya tidak melebihi HF. Jadi persamaannya pakai persamaan yang umum ya, yang ada di semester lalu. A-nya itu adalah luas tulangan kali F dibagi 0,85 F supreme B. Didapatkan A-nya 138,6 mm. Nah, ternyata nilai A-nya ini 138,6 lebih besar dari HF ya. HF-nya kan 125 mili. Nah, berarti asumsi daerah tekan berbentuk persegi salah. Jadi analisis balok harus berdasarkan daerah tekan yang berbentuk T. Tadi dikiranya yang mengalami tekan cuma sayapnya aja. Ternyata badannya juga kena tekan ya. Nah, jadi waktu asumsi pertama dikiranya cuma sayap aja yang kena tekan. Ternyata badannya kena tekan juga. Jadi bentuk daerah tekannya seperti huruf T, seperti ini ya. Nah, cara analisisnya seperti yang diajarkan di minggu kemarin ya. Jadi seakan-akan kita analisisnya itu dibagi dua. Ini kan yang aslinya ya, masih berbentuk huruf T daerah tekannya ya. Bagi duanya kita anggap bagian pertama cuma sayap yang kena tekan. Kemudian yang bagian berikutnya hanya bagian web yang kena tekan ya. Nah, jangan lupa ada perbedaan pada saat menganalisis gaya-gaya yang terjadi di dalamnya ya. Kalau yang aslinya satu daerah tekannya berbentuk T, di sini kan ada gaya tekan ya, namanya compression nih, huruf C. Kemudian ada tension ya, tensionnya itu adalah AS kali F field, luas tulangan kali tegangan leleh. Terus jaraknya ini antara T dengan C itu namanya dorongan momen atau JD ya. Nah, kemudian karena dipisah-pisah, yang model pertama yang ada arsiran daerah tekan di daerah sayap, itu luas tulangannya disebut dengan ASF ya. Nah, ini lambangnya untuk luas tulangan atau AS untuk model yang sedang membahas daerah tekan di daerah flange ya. Makanya nama tulangannya ASF gitu. Nah, di sini kan gambarnya 3 ya, yang asli 3. Tapi di sini gambarnya 1. Nah, itu cuma lambang aja ya. Belum tentu di sini 3 tulangan, ini 1 tulangan. Itu cuma lambang bahwa di sini ada yang namanya ASF ya. Nah, luas tulangannya ya nanti dihitung. Belum tentu luas tulangannya adalah satu buah tulangan yang diameternya 25 mili. Nah, kemudian di bagian ini ya, di bagian force ya, di bagian gaya, di sini tuh ada perbedaan nama ya. Jadi kalau yang di sini compression betonnya disebutnya CF, yaitu compression di bagian beton untuk model yang sedang membahas bahwa flange-nya yang kena daerah tekan ya, makanya namanya CF di sini. Nah, CF itu posisinya pas di setengahnya ketebalan HF ya, karena cuma flange-nya aja kan yang diarsir di sini. Nah, kemudian TF-nya itu posisinya ya sejajar dengan ASF ya. Nah, di sini TF yaitu tension untuk model yang sedang membahas flange yang mengalami tekan ya.
TF-nya itu adalah luas tulangan ASF kali F yield. Nah, kemudian jarak dari TF ke CF itu adalah D dikurangi setengahnya HF ya. Kelihatan jelas dari gambar ini D minus setengah HF. Nah, kemudian balok yang ini ya, yang bagian webnya yang diarsir karena mengalami tekan, maka bagian ininya ya, bagian gaya cewek itu compression untuk model yang webnya mengalami tekan ya. Ceweknya itu posisinya di setengah A ya. Nah, A-nya berapa? Nanti dihitung ya, A-nya itu berapa. Nah, jadi cewek itu pas di setengahnya A. Kalau T-web sudah pasti sejajar dengan AS web ya. T-web itu adalah AS web kali F yield. Nah, kemudian jarak dari T-web ke C-web itu D dikurangi A per 2 ya. Nah, kita bahas kali ini dulu ya, Malloc-Fence ya. Malloc-Fence, asumsi tulangan tariknya leleh. Nah, jadinya CF-nya itu adalah 0,85 FC prime HF kali B min D web. Nah, perhatiin ini ya. Ini persamaannya sebenarnya identik dengan yang biasa kita pakai ya. Yang 0,85 FC prime A kali B ya. Cuma di sini A-nya itu setinggi HF. Nah, jadi A-nya diganti menjadi HF. Kemudian B-nya berapa? Kan biasanya B itu selebar balok ya. Nah, tapi karena kita sedang membahas yang diarsir, maka B-nya diganti menjadi B min B web. Nah, kemudian masukkan semua data ya. Jangan lupa dengan satuan ya. Jadi kita konsisten kalau FC prime itu setara dengan milimeter ya. Jadi kalau data HF-nya milimeter, D-nya milimeter, adalah milimeter, FC prime-nya megapascal ya. Nah, kemudian didapatnya masih dalam Newton. Supaya ringkas dibagi 1000, jadinya 531,25 kilonewton. Nah, kemudian lihat gambar ini ya. Ini kan keseimbangan gaya. Gaya horizontal harus sama dengan 0. Jadi, TF-nya itu harus sama dengan CF ya. Nah, sedangkan TF-nya sendiri adalah ASF kali F yield ya. Jadi ASF kali F yield sama dengan CF kan. Nah, ini ASF kali F yield sama dengan CF. Jadi ASF-nya adalah CF dibagi F yield. Nah, didapatkan ASF-nya itu 1328,13 mm2 ya. Nah, kemudian momen nominal balok lens itu adalah gaya tension dikali dengan lengan momen ya. Nah, lihat di gambar ini. Gaya tension kali lengan momen. Nah, gaya tensionnya kan ASF kali F yield. Lengan momennya D. Wah, 10 menit lagi. 10 menit lagi putus, nanti masuk lagi ke yang tadi ya. ASF kali F yield kali lengan momen. Nah, lengan momennya sendiri adalah D dikurangi HF kedua. Nah, semua data kan sudah ada ya, tinggal dimasukin aja. Jangan lupa lihat satuannya ya. Kalau megapascal setara dengan milimeter ya. Nah, jadi ini kan dalam milimeter, dalam megapascal, milimeter, ya. Dapatkan sekian, 260,86 kali 1 juta Newton milimeter. Nah, kalau di proyek biasanya pakai ton meter atau kilonewton meter. Nah, jadi dikali 10 pangkat 6 ya. Ini kan sekian kali 10 pangkat 6 Newton mili. Jadi kalau kilonewton meter tinggal dibagi 1 juta ya. Jadi 260,86. Nah, kalau balok webnya yang ini AS web adalah sisanya ya.
AS Web itu kan, ini AS Web ya. AS Web itu adalah AS dikurangi ASF ya. Nah, jadi AS Web adalah AS dikurangi ASF ya. Jadi masukkan data AS ya, kan tadi sudah diketahui ya dari soal, dikurangi ASF. ASF itu kan tadi sudah dihitung nih ya, 1308. Nah, didapatkan AS Web-nya ya. Kemudian asumsi tulangan tariknya leleh. Maka karena kesetimbangan gaya horizontal ya di gambar ini, C-Web sama dengan T-Web kan. Nah, kemudian A adalah AS Web kali FY bagi 0,85 F sub B. Ini kan persamaan yang sudah umum ya di semester lalu. Cuma namanya aja diganti, ini jadi AS Web, ini jadi B-Web. Ya, cuma itu aja bedanya. Nah, didapatkan A-nya itu 152,2. Jadi, momen nominal webnya adalah gaya T-Web ya. Gaya T-Webnya itu terdiri dari AS Web kali F-yield kali dengan momen. Lihat nih di gambar ini ya. AS Web kali F-yield kali D minus A per 2 ya. Nah, tinggal masukkan datanya, didapatkan 345,35 kilonewton meter ya. Kalau masih dalam newton milimeter berarti ini masih dikali 10 pangkat 6. Nah, kemudian kita cek apakah benar tulangan tariknya sudah leleh. Cara ngeceknya juga mirip dengan yang sudah diajarkan di semester lalu ya. Jadi, kita hitung dulu nih, A balance-nya berapa, yaitu AS balance kali F yield bagi 0,85 F sub B-Web ya. Nah, AS balance itu adalah Pro balance kali B-Web kali D ya. Jadi tinggal masukkan data-data yang sudah ada di halaman sebelumnya ya. Tadi kan Pro balance-nya 0,022 atau 2,2% ya. Biasanya orang pakai persen. Nah, ini juga sudah ada datanya semua. Tinggal dimasukkan, didapatkan A balance-nya 319,76 mm. Nah, sekarang untuk ngecek leleh atau enggaknya ya, kita bandingkan A balance per D dibandingkan dengan A per D ya. A balance per D-nya itu 0,518. Nah, bisa langsung gini ya, atau kalau mau pakai persamaan lain, A balance per D itu bisa juga dinyatakan sebagai 0,85 kali 600 dibagi 600 plus F yield. Ya. Nah, di sini hasilnya sama ya, 0,518. Nah, dibandingkan nih A balance per D dengan A per D. Ternyata pertidaksamaan ini terpenuhi ya. Maka tulangannya memang benar sudah leleh. Kemudian jangan lupa supaya beton tidak mudah retak ya, harus ada AS minimum ya. Jadi AS minimum itu harus terpenuhi. AS minimumnya itu F yield kali BWD ya. Dan ada satu lagi persamaannya 1,5 dibagi F yield kali BWD ya. Dari dua ini pilihlah yang terbesar ya. Yang terbesarnya itu 571,88. Nah, kita bandingkan 571,88 dengan tulangan yang ada. Tulangannya kan 6 buah tulangan dengan diameter 25 ya, 25 mili. Nah, 6 tulangan yang berdiameter 25 mili itu luasnya adalah 2945,24 ya. Lebih besar dari ini. Nah, berarti oke ya. Kemudian kapasitas momen nominal penentang. Kita gabungkan ya. Tadi kan ada model balok yang hanya sayapnya yang tertekan dan juga ada model balok yang hanya bagian badannya yang tertekan.
tekan. Nah, masing-masing kan ada momennya ya. Ada momen nominal flange, ada momen nominal lap yang tadi sudah dihitung di halaman sebelumnya. Nah, tinggal ditambahkan aja ya, gabungkan dan didapatkan momen nominalnya adalah 636,21 kN. Nah, jangan lupa dikalikan dengan faktor reduksi ya. Untuk momen itu, umumnya orang memakainya 0,9, walaupun sebetulnya ini kan seharusnya dihitung ya, dihitung dengan kesamaan yang khusus untuk mendapatkan pi. Nah, di sini pi-nya ambil 0,9 langsung, didapatkan PMN-nya adalah 572,59 kN. Nah, sementara dari data soal ya, kan diketahui momen vektor dan momen left load ya. Nah, momen yang ada dari beban luar itu diperbesar dengan faktor pengali. Untuk dead load, faktor pengalinya 1,2, untuk live load 1,6 ya. Nah, didapatkan 500 kN. Nah, ternyata PME-nya ini masih lebih besar ya. Ini kan 572,59. Jadi baloknya cukup kuat untuk menahan momen ultimate. Nah, seandainya bebannya bukan 500 ya, misalkan bebannya lebih besar lagi, sampai PME-nya itu ternyata lebih kecil dari M ultimate ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kan desain baloknya harus diubah ya. Desain baloknya harus diubah, bisa dengan cara misalkan menambahkan tulangan ya, atau bisa meninggikan balok. Kalau balok lebih tinggi berarti kan dengan momennya makin besar ya, berarti momen nominalnya juga makin besar. Kemudian bisa juga melebarkan baloknya ya, baloknya dilebarkan, jadi menambah blok tekan ya. Kalau blok tekannya membesar, berarti kan gaya tekannya membesar, gaya tariknya juga ikut besar kan. Nah, kalau gaya tariknya membesar, berarti momennya juga meningkat. Nah, kalau contoh soal ini habis ya. Saya ganti ke yang lain dulu ya. Ini tinggal kurang dari 1 menit. Nanti kalau putus masuk ke yang tadi ya, yang tadi sudah di-share. Nah, di semester lalu kalau nggak salah, Kak Tanto udah mengajarkan tentang balok pertulangan rangkap ya. Jadi, bisa dibilang saya ngulang yang diberikan oleh Pak Sutanto di semester lalu ya. Beliau udah mengajarkan tentang balok pertulangan rangkap. Nah, prinsipnya balok pertulangan rangkap itu sebetulnya agak mirip dengan balok tadi ya. Cara menganalisisnya itu dipisah jadi 2 ya. Nah, kita lihat dulu aja ya tentang balok tulangan rangkap. Jadi, balok tulangan berangkap itu maksudnya punya tulangan tarik dan tulangan tekan. Kalau balok bertulangan tunggal hanya punya tulangan tarik ya. Nah, balok tulangan rangkap itu diperlukan misalkan ya, kalau luas tulangan tarik setelah dicek ternyata malah melebihi 0,75 rombalance. Berarti tulangannya kebanyakan ya. Nah, itu kan tidak boleh, akan menyebabkan getas ya. Getas itu tidak terlihat tanda-tanda kerusakannya. Jadi rusaknya itu tiba-tiba ya, tiba-tiba tulangannya putus.
Nah, itu tidak boleh karena kita kalau mendesain elemen struktur itu diusahakan punya duktilitas. Jadi kalau sudah meleleh tulangannya, maka baloknya itu melengkung ya. Kalau mungkin miring gitu ya, kelihatan. Nah, jadi bisa segera diperbaiki karena terlihat oleh mata ya. Tapi kalau sifatnya getas, karena kebanyakan tulangan, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Lalu kalau si strukturnya itu menahan beban yang berlebih, tiba-tiba saja baloknya patah ya, atau mungkin kolomnya juga patah. Nah, itu justru yang berbahaya ya, karena rusaknya tiba-tiba. Nah, kalau terjadi lebih besar 0,75 rebalance, maka kita perlu melebarkan baloknya ya, atau meninggikan balok. Tinggi efektifnya ditinggikan ya, diperbesar. Nah, atau kita buat baloknya itu menjadi bertulangan rangkap ya. Jadi punya tulangan tarik dan tulangan tekan. Jadi baloknya itu tulangannya disebar ya, tidak ngumpul sebagai tulangan tarik saja. Nah, ini menurut peraturan SNI yang terbaru ya, Standar Nasional Indonesia yang terbaru tentang beton. Itu dikeluarkan tahun 2019 ya. Sebenarnya SNI beton kita itu adalah terjemahan dari standar Amerika ya, American Concrete Institute, singkat SCI ya. SCI yang diterjemahkan itu keluarnya tahun 2014, lalu diterjemahkan menjadi Standar Nasional Indonesia tentang Beton tahun 2019. Nah, sekarang SCI itu sudah mengeluarkan yang versi tahun 2019. Itu belum diterjemahkan menjadi SNI beton yang terbaru. Nah, jadi karena yang berlaku itu yang ini, yang 2019, maka kita pakai ini, dan itu korelasinya dengan SCI tahun 2014. Ya. Nah, menurut kedua peraturan ini, rasio tulangan harus lebih kecil dari 0,75 rasio tulangan balance ya. Nah, sedangkan yang namanya rasio tulangan yaitu RO adalah AS dibagi dengan BD. Nah, itu tidak boleh melebihi 0,75 RO balance ya. Nah, ini kan teori ya, angka 0,75 itu di atas kertas ya. Kenyataannya kalau ngecor di lapangan kan ada yang namanya agregat kasar ya, yang diameternya 2 cm. Nah, agregat yang besarnya sekitar 2 cm itu, kalau melewati celah-celah antara satu lapangan, akan ada yang nyangkut juga ya, kalau jarak antar tulangannya cukup rapat. Nah, jadi di lapangan biasanya orang pakai angka 0,5 per balance ya, dikecilin lagi batasnya. Jadi supaya tulangannya tidak terlalu rapat. Nah, kemudian prinsip perbandingan segitiga regangan ya. Nanti kalau lupa lihat lagi ya segitiga regangan. CB itu tinggi dari serat tekan terluar ke garis netral regangan ya. CB dibagi dengan tinggi efektif penampang ya, yaitu D, adalah regangan beton saat ultimate dibagi dengan regangan beton saat ultimate ditambah dengan regangan baja saat leleh ya. Nah, kalau diketahui modulus elastisitas bajanya 200.000 MPa, maka CB dibagi D itu adalah 600 dibagi 600 plus F yield ya. Nah, dengan angka ini masukkan ke sini ya, masukkan ke E yield, maka persamaan CB per D-nya itu berubah menjadi 0,003 plus 0,003 plus F yield dibagi ES ya. Nah,
Ini dari ini ya, dari pelajaran semester lalu ya, yaitu bahwa tinggi blok tekan itu atau A adalah beta 1 dikali dengan C. C itu adalah tinggi dari posisi seret tekan beton ke garis netral regangan ya. Nah, A adalah beta 1 kali C. Beta 1 itu adalah faktor pengali tinggi blok tekan ya. Di dalam SMI ada 3 kondisi beta 1 ya, tergantung dengan kuat tekan beton yang ada ya. Jadi kalau kuat tekan betonnya antara 17 sampai 28 megapascal, maka beta 1 tidak perlu dihitung. Langsung besarnya 0,85. Tapi kalau kuat tekan betonnya antara 28 sampai 55 megapascal, hitung dulu pakai persamaan ini ya. Kalau kuat tekan betonnya lebih besar atau sama dengan 55 megapascal, beta satunya 0,65 ya. Jadi yang angka yang terkecil untuk beta 1. Nah, untuk tulangan balance, maka nama A-nya itu adalah A balance ya. A balance itu adalah beta 1 kali C kondisi balance juga. Nah, untuk keseimbangan gaya horizontal ya, berarti kan tension harus sama dengan compression ya. Tensinya sendiri adalah luas tulangan saat kondisi balance kali F yield. Lalu kompresinya adalah 0,85 kali kuat tekan beton kali lebar balok kali A balance ya. Nah, kalau ini persamaannya mirip dengan yang umum kita gunakan ya. Bedanya cuma ini sedang membicarakan kondisi balance. Maka yang biasanya kita tulis AS berubah menjadi AS balance ya. Kemudian yang biasa kita sebut A saja berubah menjadi A balance. Nah, kemudian rasio tulangan kondisi balance ya. Biasanya kan kita tulis Rho sama dengan AS dibagi BD ya. Tapi karena sedang membahas tentang kondisi balance, maka Rho balance adalah AS balance dibagi BD ya. Nah, karena ada persamaan ini, maka AS balance-nya diubah menggunakan persamaan ini ya, disubstitusikan masuk ke sini, maka Rho balance itu adalah 0,85 asupan dibagi F yield kali A balance dibagi D ya. Nah, kemudian A balance-nya itu kan sama dengan beta 1 kali C ya. Sedangkan C-nya itu tadi ini ya, beta 1 kali C. Kemudian ada juga persamaan ini ya, CB per D adalah 600 bagi 600 plus F yield. Nah, dua persamaan itu disubstitusikan masuk ke sini. Nah, jadi akhirnya didapatkan Rho balance adalah beta 1 kali 0,85 F prime bagi F yield kali 600 bagi 600 plus F yield ya. Nah, kemudian jangan lupa ada ketentuan AS minimum ya untuk mencegah beton retak. Jadi kalau baru dicor ya, beton kalau baru dicor terus kita pegang kan anget ya, agak-agak panas itu karena sedang melakukan proses hidrasi untuk meningkatkan kekuatan tekannya. Jadi ada proses kimia yang terjadi di situ ya. Nah, panasnya itu akan menyebabkan air yang di dalam mortar beton itu menguap. Nah, kan kita bisa cegah, misalkan dikasih karung goni basah ya, kalau di lab. Tapi kalau di jalan-jalan raya yang betonnya dicor sampai berkilo-kilometer itu biasanya pakai terpal plastik gitu ya. Jadi kan si airnya itu tahan sama terpal ya, nggak nguap begitu aja. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan ya. Tapi untuk mencegahnya ada juga cara lainnya, yaitu kita pasangi tulangan yang tidak boleh lebih kecil dari AS minimum ini ya. Nah, AS minimumnya ada dua ya, ada dua persamaan.
0,85 F prime kali F kali BWD, dan 1,4 dibagi F kali BWD ya. Nanti kita pilih yang terbesar yang mana nih dari dua persamaan ini sebagai acuan AS minimum ya. Nah, fungsi tulangan rangkap atau tulangan ganda yaitu untuk pertama ya, mengurangi defleksi. Jadi menurut penelitian ya, kalau sudah lama ya, beton dalam jangka waktu lama, betonnya itu menahan beban, maka akan terjadi rangkap pada beton di daerah tekan. Nah, rangkap itu maksudnya beban tetap, tapi defleksinya nambah. Harusnya kan nggak begitu ya. Harusnya kan defleksi itu makin besar kalau bebannya makin besar. Tapi ada suatu waktu sesuai dengan umur beton yang mulai rusak ya, terjadi rangkap. Jadi bebannya nggak nambah, tapi defleksinya nambah. Itu berarti tanda-tanda betonnya sudah rusak sehingga mengalami rangkap ya. Bahasa Indonesia rangkap, bahasa Inggrisnya creep ya. Jadi kalau dengan kata creep itu maksudnya kejadiannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, guna yang kedua, mengurangi tegangan tekan pada beton. Nah, jadi biasanya kan yang menahan tekan itu hanya beton ya, yang menahan tarik hanya baja. Nah, tapi kalau di bagian beton yang menahan tekan dikasih baja tulangan juga, maka bajanya ini akan menolong beton dalam menahan daya tekan. Nah, jadi betonnya secara keseluruhan ya, sistem seperti itu akan lebih bagus untuk menahan daya tekan ya. Kemudian meningkatkan duktilitas penampang. Nah, duktilitas itu apa? Duktilitas itu adalah kemampuannya penampang atau struktur beton untuk berdefleksi pada saat kondisi inelastis ya, sampai mencapai kondisi ultimate, sampai hancur ya. Nah, itu namanya duktilitas. Jadi duktilitas ini erat kaitannya dengan beban gempa ya, atau beban angin, tapi utamanya beban gempa. Jadi kalau ada penampang beton bertulang atau struktur beton bertulang punya duktilitas tinggi, itu biasanya sangat cocok untuk dipakai di daerah yang rawan gempa ya. Kemudian untuk ini ya, yang nomor 4 ini, pengurangan tinggi blok tekan akan meningkatkan tegangan pada baja, sehingga penampang dapat mencapai kelengkungan yang lebih besar. Nah, jadi kalau dikasih tulangan tekan ya, bagian balok yang menahan tekan itu berkurang, tidak seluas kalau betonnya tidak diberi baja tulangan. Karena sebagian gaya tekan akan ditahan oleh baja tulangan ya, tidak full ditahan beton. Maka dari itu nanti bagian beton yang mengalami tekan akan berkurang karena sudah bagi-bagi beban kan dengan baja tulangan tekan. Nah, maka dari itu, maka blok tekannya tingginya akan berkurang ya, sehingga akan menyebabkan baloknya itu lebih mampu untuk berdeformasi. Nah, berdeformasinya dinyatakan dengan kelengkungan ya. Nah, kelengkungan balok. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalau ini gambar hasil penelitian sekian tahun ya, sampai 2 tahun nih. Jadi gunanya tulangan tekan ya, kalau ada tulangan tekan maka rho aksennya di sini lambangnya ya. Rho aksen itu kan AS aksen dibagi BD. AS aksen itu adalah luas tulangan tekan ya. Nah, rho aksennya kalau menurut percobaan yang dilakukan McGregor dan White ya, rho aksennya sama dengan rho.
Jadi luas tulangan tarik sama dengan luas tulangan tekan di percobaan mereka. Terus kalau kurva yang atas, nggak ada tulangan tekannya, jadi rho aksinya 0 ya di sini. Nah, ternyata defleksinya itu besaran yang ini ya, yang nggak punya tulangan tekan. Defleksinya lebih besar, dari awal juga udah lebih besar, apalagi kalau sampai 2 tahun ya, bedanya jauh dengan ini. Lumayan ya. Ini berapa nih, kira-kira 7,5 cm ya. Kalau yang tanpa tulang tekan, hampir 15 cm. Nah, 2 kalinya kan lumayan banget ya bedanya. Nah, kalau ini gambar mengenai daktilitas ya. Nah, daktilitas itu dinyatakan dengan lambang pi ya. Nah, di sini pi-nya dikali dengan tinggi balok. Jadi pi kali h. Nah, di sini tulangan yang tidak balok yang tidak punya tulang tekan ya, yang rho aksinya 0, itu cuma mampu punya daktilitas di angka 4 ya. Nah, kemudian yang rho aksinya setengahnya rho, jadi yang tulangan tekannya setengahnya tulangan tarik, agak lumayan ya, kelengkungannya sampai di angka 5. Nah, tapi kalau lebih banyak lagi, kalau luas tulang tekannya sama dengan luas tulang tarik, itu bisa lebih dari 7 ya. Jadi makin besar daktilitasnya. Nah, daktilitas ini tadi saya sebut sangat berguna ya untuk menahan beban gempa ya. Nah, kemudian fungsi tulangan tekan. Selanjutnya ya, mengubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Nah, jadi di awal semester ini kan saya sempat memperlihatkan 3 jenis keruntuhan ya. Keruntuhan tarik, keruntuhan tekan, keruntuhan balance ya. Nah, kalau keruntuhan tekan itu yang sifatnya getas, yang tidak boleh ya. Getas itu karena tulangan tariknya terlalu banyak. Jadi kalau tulangan tarik terlalu banyak, harus dipindahin sebagian jadi tulangan tekan ya. Nah, karena sebagian tulangan tarik dipindah menjadi tulangan tekan, maka tulangan baloknya tidak berlebihan lagi di bagian tarik ya, maka akan terjadi keruntuhan tarik karena tidak terlalu berlebihan baja tulangan di bagian tarik ya. Nah, kalau keruntuhannya menjadi keruntuhan tarik, maka itu yang bagus ya perilakunya. Jadi kalau baloknya melendut bisa kita lihat ya sebelum terjadi patah pada baloknya ya. Kemudian mempermudah pelaksanaan. Jadi maksudnya kalau masang sengkang ya, sengkang itu kan bentuknya kotak ini ya di dalam balok ya. Nah, ini agak mencong-mencong gambarnya. Terus di sini ada kaitnya dikit ya. Nah, terus di sini kan ada tulangan tarik ya. Di bagian tarik ada tulangan tarik. Nah, sengkang ini kan bagusnya nyantol di tulangan-tulangan ya. Di bagian tarik sudah ketahan nih kalau tulangan tarik. Nah, di bagian tekan, kalau ada tulangan tekan itu sangat memudahkan untuk masang sengkang ya. Kalau ini ada tulangan tekan juga, nah di sini ya. Jadi pas masang sengkang kan gampang ya. Ada tulangan yang nahan gitu. Nah, itulah salah satu gunanya ada tulangan tekan ya, yang di sini. Ini tulang tekan ya. Nah, nah, pengaruh tulangan tekan ya. Pada balok bertulangan tunggal yang hanya ada tulangan tarik, hanya ada AS, semua gaya tekan atau compression hanya ditahan oleh beton. Ya, hanya ditahan oleh beton. Nah, yaitu yang namanya CC ya, gaya compression pada konkrit. Sedangkan untuk balok yang punya tulang rangkap,
punya AS dan AS aksen, maka gaya tekan yang ditahan oleh beton ditahan juga bersama-sama dengan tulang tekan, yaitu AS aksen ya. Nah, karena ada AS aksen tersebut, maka tingginya CC lebih kecil dari C ya, dia tinggi sini. Momennya adalah D dikurangi A1 bagi 2 ya, di A1 ini. Tadi kita membandingkan pengaruhnya adanya AS tekan ya, AS aksen. Nah, jadi ini kan gambar tulangan, gambar balok yang tidak ada tulangan tekannya ya. Di sini untuk memudahkan, nama blok tekannya kan biasanya A. Nah, di sini dikasih nama A1 ya, supaya beda. Terus longan momennya itu adalah D dikurangi A1 per 2 ya. Nah, di sini tinggi force tensionnya itu adalah AS dikali dengan F yield ya. Terus di sini kompresinya hanya pada beton ya. Nah, kemudian lihat gambar yang kanan, di sini kan ada tulangan tekan ya, AS aksen. Nah, karena ada AS aksen inilah, maka tidak hanya beton saja yang nahan tekan ya. Jadi blok tekannya itu berkurang luasnya, luasnya ya. Karena luasnya berkurang, maka ketinggian blok tekan yaitu A2 juga berkurang. Jadi A2-nya lebih kecil dari A1 ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini ada compression yang terjadi pada baja tulangan tekan dan compression pada beton ya. Nah, kedua compression ini kalau digabung namanya C atau compression saja ya. Nah, jarak antara C ke tension itu namanya J2D ya. Nah, karena si A2-nya ini lebih kecil dari A1, maka jelas lokasi C ini lebih tinggi dari lokasi C yang di gambar kiri ya. Nah, karena lokasi C-nya lebih tinggi, maka J2D-nya juga lebih besar dari J1D ya. Nah, kalau J2D-nya lebih besar, maka momen nominalnya juga akan meningkat. Karena momen nominal itu adalah gaya kali dengan momen ya. Nah, jadi ini gambar gamanya ya. Kalau tanpa tulangan tekan, gambarnya yang garis-garis. Jadi regangan baja cuma sampai sini ya. Dari sini, dari 0 ya. Ini kan 0 ya. Dari 0 ke sini regangan bajanya. Regangan betonnya ya, maaf ya. Ini kan yang sedang di highlight beton bagian bawah ya. Jadi regangan betonnya cuma sampai sini, regangan bajanya cuma sampai sini ya. Tapi kalau ada tulangan tekan, maka regangan bisa sampai sini. Jadi regangan bajanya bisa dari 0 sampai ke sini, regangan beton di bagian bawah bisa dari 0 sampai ke sini ya. Itu gunanya. Nah, tadi kan saya sebut-sebut ada kelengkungan ya. Nah, kelengkungan itu apa? Ini nih, sudut yang terjadi ya. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh garis vertikal dengan garis yang miring, itu namanya kelengkungan ya. Jadi, kalau kelengkungan pada balok yang tidak punya tulangan tekan, itu kan sudutnya sebesar ini ya. Nah, kalau ada tulangan tekan, sudutnya lebih besar.
karena garisnya yang ini kan, yang garis miring solid ini ya. Jadi adanya tulang tekan akan meningkatkan kelengkungan, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis vertikal dan garis regangan. Nah, untuk analisis balok bertulangan rangkap, mirip-mirip dengan kita menganalisis balok T ya. Jadi dibagi dua, ada balok 1 dan balok 2 ya. Nah, ini aslinya ya. Aslinya itu ada balok tulang tekan dan balok tulangan, ada tulangan tekan dan ada tulangan tarik ya. Nah, kemudian untuk beton normal, regangan saat beton pecah itu 0,003 ya. Nah, kemudian di bagian atas, ini kan bagian yang tertekan ya, ada gaya compression steel, yaitu gaya compression yang terjadi pada baja tulangan, ada gaya compressionnya konkret yang terjadi pada beton ya. Kemudian ada tegangan baja tekan ya. Nah, kalau di sini hanya ada tulangan baja tarik ya, maka hanya ada gaya tension baja ya. Nah, di sini gaya apa namanya, tegangan ya, F itu kan tegangan. Tegangan yang baja adalah sama dengan tegangan baja saat meleleh ya. Nah, ini kan kondisi asli balok bertulangan rangkap. Kita pisah jadi balok ke-1 dan balok kedua ya. Nah, balok ke-1 itu adalah balok yang isinya itu adalah AS aksen dan AS1. Nah, AS1 itu adalah sebagian dari AS ya. Nah, AS1 itu besarnya sama dengan AS aksen. Nah, kemudian di balok yang kedua ada AS2. AS2 itu adalah AS dikurangi AS1 ya. Dan di balok kedua baru ada gambar bagian tekan pada beton ya. Kok di balok 1 bagian tekan pada betonnya nggak digambar, hanya ada gaya tekan pada baja tulangan ya. Kemudian di sini di bagian bawahnya ada tension akibat baja AS1 ya. Nah, jadi baloknya kan dibagi dua ya, ada balok 1 dan balok 2. Nah, di balok 2 itu hanya ada tekan pada beton ya, hanya ada gaya compression konkret. Dan di bagian bawahnya ada tension yang diakibatkan oleh AS2, yaitu luas baja tulangan yang kedua ya. Nah, ini gambar kalau masih asli ya, di mana ada AS aksen dan AS. Nah, di sini ada C atau ketinggian garis netral ya. Terus ada gaya compression beton, gaya compression steel, gaya tension steel ya. Nah, di sini dari segitiga regangan ini ya, dari gambar segitiga regangan ini kita bisa punya persamaan dengan perbandingan segitiga ya. ES aksen adalah C dikurangi D aksen dibagi C kali regangan beton saat ultimate ya. Regangan beton saat ultimate itu 0,003 untuk beton normal ya. Nah, kalau bajanya leleh, yaitu bahwa regangan baja tekan mencapai regangan baja leleh, maka tegangan baja adalah sama dengan tegangan baja leleh ya. Nah, kemudian kita kan
biasa pakai persamaan bahwa A adalah beta 1 kali C. Nah, jadi dibalik C-nya adalah A dibagi beta 1. Ya. Nah, persamaan ini dimasukkan ke sini, ya, disubstitusikan. Jadi kita bisa dapatkan tegangan baja tekan atau ES aksen adalah 1 dikurangi beta 1 D aksen dibagi A kali 0,003, ya. Nah, kalau tegangan tekan bajanya atau S aksennya mencapai leleh dan regangan leleh adalah tegangan leleh dibagi dengan modulus atau F yield dibagi 200.000, maka D aksen dibagi A batas saat tulangan tekan leleh bisa dinyatakan dengan kesamaan ini, ya. Jadi kalau D aksen per A-nya lebih kecil sama dengan D aksen per A limit, maka tulangan tekan leleh. Kalau D aksen dibagi A lebih besar dari D aksen per A limit, maka tulangan tekan belum leleh, ya. Nah, D aksen per A limit itu adalah 1 dibagi beta 1 dikali 1 minus F yield dibagi 600, ya. Nah, ini kapan pakai ini nanti ada di contoh soal, ya, supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita masih bahas teorinya dulu, ya. Contoh kasus 1, kalau tulangan tekannya leleh, ya. Nah, balok yang pertama itu kan hanya berisi tulangan-tulangan saja, ya, di mana ada AS aksen dan AS1. AS aksen dan AS1 besarnya sama, ya. Nah, di sini gaya yang terjadi hanya ada gaya baja tekan, yaitu CS aksen, dan gaya tarik pada baja, tapi luasnya hanya AS1, ya. Nah, karena kesetimbangan gaya harus sama dengan 0, maka CS aksen sama dengan P1. CS aksennya adalah luas tulangan baja kali F yield. P1-nya adalah AS1 kali F yield, ya. Nah, kemudian persamaan ini diubah sedikit, ya. F yield ini dicoret, ya. Luas kiri coret, luas kanan coret. Jadi AS aksen sama dengan AS1, ya. Jadi luas tulangan yang di balok pertama ini AS aksen sama dengan AS1, ya. Nah, momen nominalnya adalah AS aksen kali F yield kali dengan momen. Lihat di gambar ini, dengan momennya adalah D dikurangi D aksen, ya. Nah, sekarang kita membicarakan balok yang kedua, yang isinya adalah bagian beton yang mengalami tekan, lalu bagian bawah balok mengalami tarik, tapi hanya ada luas tulangan sebesar AS2, ya. Nah, AS2 ini adalah AS dikurangi AS1, ya. AS1-nya kan yang ini tadi. Di mana AS1-nya kan sama dengan AS aksen. Jadi bisa juga ditulis menjadi AS dikurangi AS aksen, ya. Nah, kalau tulangan tariknya leleh, maka tension yang terjadi di sini, ya, di bagian baja, yaitu tension 2 adalah AS2 kali F yield, ya. Sedangkan AS2-nya kan sudah ditulis menjadi AS minus AS aksen atau AS dikurangi AS1, sama aja, ya. Nah, jadi T2-nya bisa ditulis menjadi AS minus AS1 kali F yield, atau boleh juga ditulis AS minus AS aksen kali F yield. Nah, daya tekan di beton yang di sini itu adalah seperti biasa kita pakai 0,85 kuat tekan beton kali A kali B, ya. Nah, karena keseimbangan gaya horizontal sama dengan 0, maka compression pada konkrit harus sama dengan tension 2, ya. Tension 2-nya itu adalah AS2 kali F yield. Nah, jadi
A-nya di sini itu pindah ke ruas kiri ya, dimodifikasi persamaannya, maka keluarlah A adalah AS minus AS aksen kali FY dibagi 0,85 F sub prime AB ya. Nah, kapasitas momen balok yang ini adalah dikasih nama MN2 adalah P2 kali lengan momen ya. P2-nya sendiri adalah AS dikurangi AS aksen kali FY. Lengan momennya D dikurangi A per 2. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Nah, jadi totalnya momen nominalnya adalah momen nominal balok 1 ditambah momen nominal balok yang kedua ya. Jadi dijumlahkan semuanya. Nah, kemudian ngecek apakah tulangan tekannya sudah meleleh. Tekan meleleh itu jika pertidaksamaan ini dipenuhi ya, yaitu jika D aksen per A lebih kecil sama dengan D aksen per A limit, di mana D aksen per A limitnya adalah 1 dibagi beta 1 dikali 1 minus FY per 600. Tulangan tariknya leleh atau tidak? Ya, jika memenuhi pertidaksamaan ini ya. A per D lebih kecil sama dengan A balance per D, di mana A balance per D itu adalah beta 1 kali 600 dibagi 600 plus FY. Nah, contoh kasus 2, jika tulangan tekannya tidak leleh ya. Ini gambar aslinya ya, di mana ada tulangan tekan dan tulangan tarik. Nah, jadi gaya yang terjadi di dalam balok ada tension. Tensionnya itu adalah AS kali FY. Ada compression pada beton sebesar 0,85 kali F sub prime kali A kali B. Ada compression pada baja sebesar tegangan baja kali AS aksen. Nah, tegangan baja sendiri adalah modulus baja kali regangan baja kan ya. Nah, ES aksennya itu pakai perbandingan segitiga ini ya. Nah, dengan gambar ini kita bisa dapatkan ES aksen. Nah, ES aksen itu ini ya. ES aksennya itu adalah 1 dikurangi beta 1 kali D aksen dibagi A kali 0,003 ya, dengan perbandingan segitiga. Nah, karena keseimbangan gaya horizontal harus sama dengan 0, maka semua compression baik dari beton maupun baja harus sama dengan tension ya. Nah, masing-masing diuraikan. Compression betonnya ini, compression steel-nya yang ini, tension bajanya yang ini ya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, persamaan tadi itu bisa diubah sehingga semua punya A ya. Kita lihat tadi persamaannya ya. Ini kan ada A ya. Ini A. Ini juga ada A ya. Nah, kemudian diubah jadinya bentuknya kuadratik ya. Jadi ada sekian A kuadrat, sekian A dan konstanta ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai A-nya, ya pakai kesamaan yang biasa ya, yang sudah umum digunakan, yaitu B dikurangi, kok saya jadi lupa ya, persamaan yang untuk akar persamaan kuadrat ya. Saya tuh agak lupa ya, minus. Coba ada yang ingat nggak persamaannya? Minus B plus min 4AB minus, aduh saya lupa lagi ya. Coba aja googling ya. Saya takut salah nyebut ya, agak lupa. Persamaan untuk menarik akar kuadrat ya. Ini kan A aksen, A kuadrat, A kali, terus kemudian ada konstanta ya. Nah, dengan persamaan itu, kita bisa dapat A-nya kan, ada A1, ada A2 ya. Nah, kalau A-nya nilainya minus, ya jangan dipakai ya, karena A itu kan jarak kan nggak mungkin minus, jadi ambillah akar yang nilainya positif ya. Nah, sudah dapat A, langsung masukin ke
persamaan momen nominal ya. Di sini masukkan nilai A-nya. Kemudian kalau D dan D aksen itu kan diketahui dari data ya. CC dan CS itu dihitung pakai persamaan yang ada di halaman sebelumnya ya. Maka kita bisa dapatkan momen nominal ya. Berapa kilometer. Nah, kemudian tulangan tariknya leleh jika pertidaksamaan ini terpenuhi ya. Yaitu jika A per D lebih kecil sama dengan A balance per D, atau A lebih kecil sama dengan A balance ya. Nah, batas maksimum tulangan tarik. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya, supaya si baloknya tidak bersifat getas. Maka ada batasan yang berkaitan dengan flow balance ya. Nah, untuk tulangan yang tekannya leleh, yaitu jika tegangan baja tekannya mencapai tegangan baja leleh, maka rho maksimumnya adalah 0,75 rho dikurangi rho aksen kondisi balance ya. Nah, rho dikurangi rho aksen kondisi balance itu menggunakan persamaan ini ya. Tapi jika tulangan tekannya belum leleh, maka rho maksimumnya adalah 0,75 rho minus rho aksen kali F aksen dibagi F yield ya. Di mana rho minus rho aksen Fs aksen dibagi F yield kondisi balance itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini ya. Nah, batas minimum tulangan tarik ini juga gunanya untuk mencegah beton retak ya. Pakai persamaan ini ya, akar Fc prime dibagi 4 F yield kali dW kali D. Tapi nilainya tidak boleh lebih kecil dari 1,4 F yield kali dW kali D ya. Nah, jadi itu batas minimum tulangan tarik. Nah, kalau contoh soalnya ya, contoh soalnya itu contoh soalnya ini ya, contoh soal balok tulangan rangkap. Di sini ada contoh balok yang tulangan atasnya ya, tulangan tekannya itu 2D25, tulangan tariknya 6D25 ya. Kemudian lebar baloknya 275, tinggi balok keseluruhan 600, tinggi efektifnya 510 mili, di aksennya 65 mili ya, diketahui. Kemudian tanam beton normal, ECU-nya 0,003 ya. Kuat tekannya 20 megapascal, modulus baja 200.000 megapascal, F yield baja 400 megapascal. Diketahui momen dapat 150 kN, momen lafaznya 160 kN ya. Asumsi tulangan tarik dan tulangan tekan leleh. Maaf Bu, share screen-nya belum Halo, tampil. kenapa? Ya? Share screen-nya belum tampil. Oh, share screen-nya belum tampil. Maaf ya. Saya coba ulangnya lagi. Sekarang tampil? Tampil Bu. Tampil ya. Oke. Jadi ini contoh balok bertulangan rangkap ya. Ada tulangan tarik 6D25 dan ada tulangan tekan 2D25. Ada lebar baloknya, tinggi baloknya, terus ada tinggi efektif balok ya 510 mili dan ada D aksen. Selain itu ada data regangan beton ultimate untuk beton normal sebesar 0,003, kuat tekan beton, modulus baja ya, kemudian kuat leleh baja, diketahui momen akibat beban mati dan beban hidup ya. Nah, asumsinya tulangan tarik dan tulangan tekannya leleh. Nah, kemudian yang kita pertama lakukan ya, yang paling mudah itu kita
bahas dulu tentang luas tulangannya ya. Nah, karena tulangan tekan dan tarik meleleh ya, maka tegangan baja tarik sama dengan tegangan baja sapele, dan tegangan tekan baja sama dengan tegangan meleleh ya. Kita bahas balok 1 dulu ya. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka tension baja 1 sama dengan compression steel tekan ya, compression tekan pada baja. Nah, P1 itu isinya adalah AS1 kali F-yield. CS aksen isinya adalah AS aksen kali Fs ya. Fs-nya kan sama dengan F-yield ya. Jadi bisa dicoret nih, kelas kiri coret, kelas kanan coret ya. Jadi AS1 sama dengan AS aksen. Nah, AS1 kan tadi diketahui ya. AS1 itu, maaf, bukan AS1 diketahui. AS-nya diketahui. Ini AS ya. Ini AS, ini AS aksen ya. Nah, AS aksen diketahui yaitu 2 buah tulangan dengan diameter 25 ya. Nah, karena AS1 sama dengan AS aksen, maka AS1 pun adalah namanya 2 buah tulangan dengan diameter 25 ya. Nah, ini AS1. Ini AS aksen, ini AS1 ya. Luas tulangannya sama-sama 2 buah tulangan dengan diameter 25 ya. Nah, kemudian AS2-nya berapa sisanya? Yaitu AS, yaitu yang 6D25 dikurangi AS1 ya, yaitu sebesar 1963,5 ya. Nah, untuk ilustrasi di sini AS1-nya di gambar 2, di sini di gambar 4 ya. Karena AS aksennya adalah 2 buah tulangan. Nah, kenapa gambarnya kok 2 baris nih AS1-nya? Kenapa nggak gambar pojok kiri, pojok kanan aja gitu ya? Kenapa mesti dibikin 2 baris di tengah gitu ya? Nah, ini untuk memudahkan aja supaya kita itu kan punya datanya D ya, 510 nih. D itu kan dari atas sampai ke jarak di tengah-tengah antara baris pertama dan baris kedua tulangan ya. Kita sudah punya data itu. Nah, kemudian kita ingin tetap menggunakan data 510 mm ini ya. Nah, caranya kita atur posisi tulangannya itu harus tetap berupa 2 baris juga. Nah, diatur supaya bisa tetap 2 baris, maka harus 1 di atas dan 1 di bawah ya. Terus yang untuk balok 2 harus 4 tulangan dalam formasi 2 baris ya. Nah, itu maksudnya supaya data D ini masih bisa terpakai ya. Kalau kita gambarnya tulangannya 2 tapi di pojok-pojok ya, misalkan pojok kiri 1, pojok kanan 1 ya di balok 1 ini, maka kan kita jadi harus hitung lagi jarak lengan momennya ya. Lengan momennya bukan ini, tapi dari sini sampai ke baja tulangan yang posisinya misalkan di sini gitu ya, levelnya gitu ya. Tapi kalau kita gambar bajanya 2 baris begini, kita bisa pertahankan data ini dipakai lagi ya, yang 510 mili. Nah, sekarang kita membicarakan A pada balok yang kedua ya, ini balok 2. Nah, tadi sudah sampai sini ya. Jadi kita hitung nilai A-nya ya. Pakai persamaan AS2 kali F-yield dibagi 0,85 F' kali B.
Nah, kemudian untuk mengecek apakah tulangan tekannya sudah rela atau belum, kita hitung pakai persamaan D aksen per A dan D aksen per A limit ya. Jadi karena kuat tekan betonnya 20 megapascal, maka beta 1-nya sudah otomatis 0,85 ya. Kemudian D aksen per A limitnya kita hitung dan D aksen per A-nya juga kita hitung ya. Ini kan mudah sekali, tinggal masukkan data yang sudah ada ya. Nah, ternyata D aksen dibagi A masih lebih kecil dari D aksen per A limit. Jadi tulangan tekannya betul sudah leleh ya. Nah, berikutnya ngecek tulangan tariknya sudah leleh atau belum. Ini juga tinggal memasukkan ke pertidaksamaan ini ya. Nilai A per D-nya berapa, lalu nilai A balance per D-nya berapa. A balance per D itu beta 1 kali 600, berarti 600 plus F yield ya. Kemudian ternyata tulangan tariknya betul sudah leleh. Nah, sekarang hitung Pi. Hitung Pi ini kan sudah pernah saya ajarkan di semester lalu ya. Ini saya pakai lagi persamaannya ya. Jadi pertama, untuk hitung Pi kita harus tahu dulu C-nya ya. Dari perbandingan gambar segitiga regangan, C itu adalah A dibagi beta 1. Nah, A-nya kan diketahui 168 ya. Beta 1-nya 0,85. Nah, jadi kita masukkan juga ke persamaan ES ya. Nah, ES itu didapatnya dari perbandingan segitiga regangan ya. Dari perbandingan segitiga regangan, ES itu adalah ECU kali D minus C dibagi C ya. Nah, tinggal masukkan semua data yang ada, maka kita peroleh 0,004 ya. Nah, untuk balok bertulang ganda, mod keruntuhan berada di zona transisi antara penantang yang terkontrol tarik, maksudnya runtuh akibat daya tarik, dan terkontrol tekan. Sehingga berdasarkan SNI beton, ada persamaan ya, Pi sama dengan 0,65 ditambah regangan baja kurangnya 0,002 kali 250/3 ya. Didapatkan Pi-nya itu adalah 0,878. Nah, ini agak-agak mirip 0,9 ya. Biasanya kalau kita nggak ngitung Pi, kita pakai angka Pi-nya 0,9 langsung aja ya. Tapi sebaiknya lebih akurat lagi kalau kita hitung dulu Pi-nya berapa. Nah, dengan Pi yang diketahui ini, kita gunakan untuk menghitung Pi momen nominal balok 1 dan Pi momen nominal balok kedua ya. Semua data kan sudah diketahui, tinggal masukkan angkanya berapa, maka didapatkan Pi momen nominal 1 dan Pi momen nominal 2. Nah, karena Pi momen nominal 1 dan 2 itu sebetulnya adalah bagian dari balok yang dibagi 2 ya, maka Pi momen nominal balok berperampang ganda, bertulang ganda, maka itu adalah gabungan dari Pi momen nominal 1 ditambah Pi momen nominal 2, yaitu 447,41 km/meter. Nah, sekarang bandingkan dengan momen ultimate yang ada ya. Momen ultimate-nya itu adalah dikali faktor pengali ya. Untuk dead load dikali 1,2, untuk live load dikali 1,6 ya. Nah, ternyata momen ultimate-nya hanya 436, masih lebih kecil dari 447,4 km/meter. Jadi baloknya cukup kuat, sudah oke gitu. Kalau tidak kuat ya berarti kita harus modif, apakah mau nambah tulangan, melebarkan balok, atau meninggikan baloknya ya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan momen nominal. Nah, kalau ada soal nih ya, balok T bertulangan tunggal. Nah, ini masih sambungannya balok T ya. Di sini ada balok T yang mengalami zona tekan pada bagian atas balok. Hitunglah lebar pelat yang menjadi bagian balok. Nah, B-nya berapa ya? B-nya itu ini. B-nya sayap ya. Lebar sayapnya berapa? Ditanya itu. Nah, ketinggian sayapnya diketahui 120 mm, yaitu
ini adalah tebalnya plat ya. Kemudian ketinggian seluruh balok dari atas sampai bawah totalnya itu 600 mm ya. Nah, ditanya zona tekannya dan lebar balok. Data yang diketahui lainnya itu lebar balok badannya 350 mm ya. Kemudian ketinggian penampang balok totalnya 600 mm dan tebal pelat 120 mm. Nah, ngitung B itu pakai persamaan balok T ya. Ada beberapa syarat kan tadi sudah ditayangkan ya. Lihat lagi nanti di tayangan yang sebelumnya. Lebar efektif pelat itu tidak boleh lebih besar dari seperempat bentang balok ya. Nah, seperempat bentang baloknya itu adalah seperempat kali 4.000. 4.000-nya dari mana? Dari gambar tadi ya. Nah, 4.000 itu nih ya, lebar, bentang bersih balok ya. Ini kan bersih. Kalau tidak bersih itu yang dari as ke as ya. Dari asnya balok ke asnya balok itu berarti panjang bentang cross ya. Tapi kalau yang bersih berarti yang ini aja ya, bukan dari as ke as. Nah, kemudian lebar efektif pelat yang diukur dari masing-masing profil balok tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 8 kali tebal pelat atau setengah jarak bersih antara dua wet balok yang bersebelahan ya. Tebal pelat kan tadi diketahui 120 mm. Jadi 8 kalinya adalah 960 mm ya. Nah, jadi lebar baloknya yang di bagian sayap adalah seperempat bentang balok ditambah B-web ditambah seperempat bentang balok lagi ya. Jadinya 2350 mm. Nah, tapi ada alternatif kedua ya. Bisa juga setengah jarak bersih antara dua wet balok yang bersebelahan. Nah, kalau dilihat dari gambar itu ada jarak bersih yang sebesar 2.800 dan sebesar 3.300 ya, yang ada di halaman sebelumnya. Nah, jadi kita pilih yang mana nih, mau pakai yang 2.350 atau 3.400 mm atau 1.000 mm. Nah, ambil yang terkecil ya, yang 1.000 mm dari tiga alternatif ini. Nah, itulah besarnya B ya. Nah, ini kalau balok T-nya bertulangan rangkap. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Nah, di sini yang diarsir itu zona tekan. Jadi ini sepertinya posisinya itu di tumpuan ya. Jadi kalau di tumpuan yang mengalami tekan kan bagian bawah, yang mengalami tarik yang bagian atas ya. Nah, karena demikian maka yang diarsir bagian bawah yang mengalami tekan ya. Kemudian ada data lebar penampang balok, kuat tekan, modulus baja, kuat leleh baja, luas tulangan tarik dan luas tulangan tekan ya. Nah, hitung B-nya ya. Karena zona tekan di bagian bawah balok, maka yang disebut dengan B adalah lebar baloknya, yaitu 300 mm. Lalu hitung D dan DT ya. Pakai persamaan ini ya. Semuanya sudah ada datanya ya, haknya berapa, per beton berapa, luas diameter tulangan songkalnya 10 mm, lalu spasinya juga diketahui ya. Nah, kalau D ini diameter tulangan longitudinal, yaitu yang sebesar 16 mm, yang sebesar 16 mm ya. Nah, D dan DT diketahui. Kemudian hitung A-nya pakai persamaan yang umum ya, yang biasa kita gunakan. Kemudian ngecek apakah tulangan tarik sudah leleh atau tidak, pakai persamaan, pakai pertidaksamaan A dibagi DT lebih kecil dari ATCL dibagi DT ya. Nah, A dibagi DT itu tinggal hitung saja ya, A-nya kan diketahui,
DP-nya juga diketahui ya, 452. Nah, ATCL dibagi DP itu adalah 0,